main nonton pun masih pendukung setia Manchester United. Aduh, saya nggak berani mengupas itu di sini. Saya takut tadi tidak tayang. Halo nasihat Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Openingnya beda kan? Karena tamunya spesial bagi para pencinta kuliner yang ada di Yogyakarta dan sekitarnya pasti tahu opening itu. Halo kuliner Jogja. Nah, sekarang orang yang ada di sini biasanya kalau kita itu bekerja untuk mencari makan. Nah kalau om-om yang satu ini makan dikasih duit lah. Tapi banyak juga pengalamannya karena beliau ini adalah teman kita dari masa sekolah dulu, masa kuliah dulu, dan sudah istilahnya jadi content creator, jadi influencer, jadi entrepreneur. Mungkin banyak hal yang om-om di sana bisa pelajari. Nah, kita belajar bareng yuk sama yang namanya Om Arif Budiman. Halo Om, halo semuanya, nasihat Om. Jadi pasti teman-teman di sini familiar dengan ini, nggak mungkin, nggak perlu saya perkenalkan lagi ini yang sering tampil. Biasanya itu kalau kami di Jogja, bukan kami lah, saya sama istri. Kalau mau kuliner kemana, ceknya pasti Instagram Kuliner Yogya. Karena kayaknya seperti slogan STMJ. Apa itu? Sekali tekan muncrat jauh. Waduh. Maksudnya sekali tekan viral. Iya. Apa kabar Mas Ari? Sehat Mas Aang. Makasih udah diundang di Nasihat Om. Terima kasih sudah datang ke sini. Sama-sama Mas Aang. Ini boleh diminum, boleh dimakan. Ini bukan properti. Ya kan. Nah sekarang kayaknya dulu itu jadi kiper andalan kami di waktu kuliah. Iya. Sekarang jadi influencer. Gimana ceritanya itu? Sebenarnya malah gak ada yang tahu kalau kita dulu pernah satu tim futsal bareng ya. Tim futsal ya. Dari badannya sekarang mungkin gawangnya udah tertutup. Gawangnya tertutup. Ya. Sebenarnya lucunya tuh panggilnya Omang nih atau mana? Omang. Okay. Lucunya tuh Omang. Kadang itu bisnis itu kalau kita seriusin itu belum terlalu jalan, yang kita nggak sengajain jalan itu malah jalan. Berarti nggak sengaja berarti? Nggak sengaja sebenarnya kalau untuk kuliner Yogyakarta ini. Waktu itu di tahun sekitar 2013-an, kan kita lulus 2012 ya. Kita lulus satu angkatan nih, satu angkatan. Habis itu saya buka kuliner di Jogja, terus iseng lihat sosial media Instagram. Nah, sebenarnya sendiri saya itu untuk main sosial media nggak terlalu suka, Om Aang. Untuk main sosial media nggak terlalu suka? Nggak terlalu suka. Jadi kalau dulu lihat Instagram saya atau sosial media saya itu bisa dibilang profile picture-nya yang masih nggak ada fotonya. Nggak ada fotonya. Terus bio-nya juga kosong, fotonya juga kosong. Cuman buat nyari informasi aja. Oh, buat jadi kepo-kepo aja. Inilah paling itu kayak kalau zaman itu orang punya sosial media tapi nggak ada bio, nggak ada profil, itu kayak orang yang istilahnya buat orang penasaran gitu loh. Antara penasaran sama gaptek itu berarti bisa. Biar cewek-cewek di sana penasaran mungkin zaman itu ya. Sudah pas lagi main Instagram itu dulu ada explore tuh ngelihat ada nama kuliner Medan. Terus ngelihat kan, kok seru ya kalau di Jogja ini ada kayak kuliner Medan nih, kita nge-review makanan, ngangkat makanan-makanan tradisional di Jogja, nyebarin informasinya lewat sosial media. Akhirnya dulu bikin namanya @kuliner Yogyakarta, itu masih panjang. Terus kalau dipikir-pikir kok kuliner Yogyakarta kepanjangan ya, coba potong aja di kuliner Yogya. Nah, profile picture-nya mulai niat itu gambar, dulu masih Tugu. Ya. Gambar Tugu dulu. Gambar Tugu sama gambar logo Instagram yang lama gitu. Jadi itu masih gambar Tugu di Tugu Jogja gitu. Terus udah mulai jalan lagi. Terus kayak mikir, kayaknya logonya perlu serius nih. Itu berawal dari ketika followersnya udah mulai 5.000, 6.000-an, udah mulai brandnya udah mulai ngeh tuh. Kayak ini kok kayaknya ada sosial media. Instagram nge-review kuliner ya. Waktu itu baru ada 4 atau 3 akun gitu di Jogja. Di Jogja? Iya. Dari salah satu yang mempelopori ya? Iya, tapi kalau yang pertama itu kayaknya
bukan saya tapi ada kalau nggak Eat Jogja makan di Jogja, satu lagi apa gitu lupa. Nah pokoknya saya itu yang keempat atau kelima gitu. Nah dari situ saya mulai serius kayak oh ini kayaknya kuliner Jogja perlu dikasih logo nih. Iya. Karena kita mulai dari Instagram, bikinlah logonya itu warna-warna Instagram kita taruh di sana. Iya, Instagram yang lama iya, dulu kan ada Instagram. coklat Iya, tua, nah iya. itu. Nah akhirnya dari situ kita bikin dan lucunya adalah itu awalnya saya nggak bisa main sosial media, saya nggak bisa foto, saya nggak bisa take video, pokoknya bisanya makan aja. Nah itu saya makan aja. Ada apa dari situ kepikiran kan, loh ini kalau misalnya brand mulai mau masuk, otomatis kan harus kasih foto yang Bagus, berkualitas, ya. video yang berkualitas. Akhirnya gimana ya? Akhirnya saya coba kolaborasi sama teman saya, sama Mas Kukuh waktu itu. Dia punya kamera dan bisa foto. Punya kamera dan bisa Iya. foto. Dulu awalnya saya mulai itu pakai handphone Samsung S3. Samsung S3 Iya, ya. itu tuh saya awalnya pakai Samsung Sekarang S3. S-nya udah berapa itu ya? Udah 20-an. Udah mulai Samsung S3, foto ya foto ala kadarnya aja, yang penting waktu itu main quantity kan. Jadi kayak misalnya berpikiran gimana orang mau follow kuliner Jogja kalau kontennya aja dikit. Gitu ya. Akhirnya udah mulai kuantitinya dibanyakin, yang penting foto cepat upload segala macam. Nah, ya lucunya lagi karena saya dulu di bisnis kuliner sebelumnya dan saya ikut komunitas pengusaha kuliner di Jogja. Komunitas itu jadi klien pertama saya. Teman-teman yang ada di komunitas itu Ya, kadang jalannya dari Tuhan atau dari Allah itu kita nggak pernah tahu ya. Disuruh ke sini. Akhirnya ketika kita ditempatkan suatu waktu itu, ternyata itu jadi kayak puzzle ya, untuk melengkapi gitu. Oh, itu kayak mozaik Ya. yang ini ya. Kan yang bersambung. pas waktu itu jadi kayak oh ternyata maksudnya tuh kayak gini tuh, disuruh masuk ini, disuruh ini. Ya sampai sekarang alhamdulillah dari tahun 2013 sampai 2022 sekarang alhamdulillah udah berkembang. Udah 2013 2022 berarti 9 tahun. 9 tahun. Sekarang ya alhamdulillah kita kan udah sekarang 400 Ya tadi Pak, Ya. 450. hampir 500 lah ya, 500 ribuan. Ya udah berkembang sekarang alhamdulillah. Terus udah ada beberapa pengembangan juga dari sebelumnya kayak gitu, Iya. Om Aang. Kalau lihat sih ada pengembangan sampai ke merchandise, Iya. ada juga mungkin ada beberapa kita lihat di Instagramnya, oh ada nih proyek-proyek lainnya Iya, nih. iya. Nah itu kan dari hobi, terus dari tidak sengaja Iya. istilahnya lah ya, tidak sengaja yang akhirnya menjadikan sesuatu. Iya. Kayaknya di zaman ini itu adalah pekerjaan yang paling diimpikan oleh semua orang, di mana hanya pakai jempol tapi bisa viral. Namun orang kan taunya sekarang kan langsung 500.000. Nah, mereka kan nggak ngerti di balik hal-hal sakit lah, misalnya hal-hal yang berdarah-darah sebelumnya itu. Nah mungkin enaknya kita ngobrol itu deh, hal-hal yang berdarah-darahnya itu, biar orang juga tahu. Kalau ngomong berdarah-darahnya takutnya sini penuh darah gitu. Ya, sebenarnya kalau ngomongin kurang enaknya atau jatuh bangunnya ya. Di awal sendiri aja kan kita tahu ya, waktu itu di tahun 2013 sosial media belum terlalu hype seperti sekarang. Jadi bisa dibilang waktu itu banyak omongan-omongan netizen atau teman-teman sendiri, ada keluarga sendiri, seperti kayak ini Mas Arif ngapain sih nyari makanan terus diupload, padahal yang lainnya mungkin berusaha bangun bisnis, berusaha nyari-nyari pekerjaan di job fair atau apa. Nah dari situ itu dari awalnya aja sudah terlihat jatuh bangun, karena ini profesi baru, jadi orang-orang di sekitar saya itu butuh diedukasi. Belum teredukasi. Jadi kayak sampai sekarang pun banyak orang kalau misalnya nanya ataupun ya diskusi sama saya,
sekarang Mas Arif kerja di mana? Mau jelasinnya bingung. Soalnya tidak ada kalau di KTP kan ada pekerjaannya Iya, apa gitu iya. ya. Belum ada di influencer, di Iya, KTP tuh belum ada. belum ada. Jadi kadang tuh untuk menjelaskan pekerjaan yang baru sekarang itu agak jatuh banget. Termasuk waktu ketika ngomong ke calon mertua dulu. Ya, enak nih. Enak diceritain nih gimana nih. Jadi kayak Gimana nih? Mas Arif sibuknya apa sekarang? Aduh, mau bilang punya restoran enggak. Terus mau bilang fotografer juga enggak. Mau bilang videografer juga enggak. Bilang apa ya? Mau bilang tukang makan juga. Loh, tukang makan cuma duit. Nah, itu yang agak-agak bingung. Jadi istilahnya kayak bilanginnya tuh kayak, oh ini apa? Saya tukang iklan. Udah itu iklan. Gimana? Nah, buat jelasinnya itu kan tukang iklan tuh kayak gimana? Mesti ada pertanyaan selanjutnya. Nah, itulah yang kadang kalau ketemu orang yang senior, nah itu mesti diulang lagi. Ya, alhamdulillah sekarang udah kalau bilang food blogger nge-review makanan terus diupload sosial media udah cukup. Udah tahu. Ya, kalau dulu mungkin kalau kita punya follower banyak gitu, bilang ke orang tua tuh kerjanya apa? Ini loh follower saya. Itu mungkin belum tahu ya. Ya. Tapi kalau sekarang mungkin kerjanya apa? Kayak Deddy Kobuzer. Nah, oh iya. Mungkin ya. Ya itu apa salah satu bisa dibilang momen awalnya aja udah bisa dibilang udah jatuh bangun seperti itu. Iya. Di pertengahan sendiri ya kita kan mesti nyari tim segala kan normal. Maksudnya tim yang cocok seperti apa. Nah, lucunya lagi banyak orang yang nggak tahu kalau namanya food blogger termasuk saya itu dan teman-teman yang lain itu sempat bosen dan jenuh banget sama pekerjaan ini. Jenuh dengan pekerjaan ini? Iya. Dan itu saya sempat setahun itu benar-benar vakum dari kuliner Yogya, diserahin ke tim semua, mulai dari yang megang WhatsApp, terus yang datang ke lapangan, yang ngupload segala macam itu saya serahin tim semua. Karena waktu itu benar-benar jenuh. Pertama, banyak kayak ketika kita lagi istirahat, jam-jam istirahat, orang itu telepon. Kadang cuma nanya, Mas Arif, kopi yang enak jam segini di mana ya? Itu beberapa kali ketika lagi tidur, ketika lagi apa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kadang WhatsApp dari klien itu kan bikin deg-degan ya. Iya. Kalau ada Mas Arif, apa ya ini? Belum upload atau apa ya? Nah, itu kadang yang bikin adrenalin tuh berpikir apa nih. Nah, itu komplain atau apa atau mau nanya press release atau minta diskon gitu ya. Itu yang bikin selama proses itu kita agak jenuh tuh di situ. Terus ada juga kita seperti kayak namanya makan kan pengen makan senormalnya. Iya, makan seperti layaknya orang ke restoran makan gitu ya. Jadi pengen makan bakso pas kuahnya masih panas. Iya. Pengen minum es teh yang esnya masih ada. Nah itu kadang yang kita jarang banget temuin ketika misalnya di lapangan. Orang mungkin bilang wah enak ya makan foto terus dibayar segala macam. Tapi sebenarnya satu sisi itu kita pengen makan yang normal. Itu kadang kalau misalnya apa kita dapat makanan yang masih panas gitu di foto-foto kan kadang suka dingin. Pasta atau mie itu biasa diangkat lengket semua. Kalau pasta gitu ya. Nah itu saya sampai setahun vakum di kuliner Yogya gara-gara itu, sampai sempat ke psikolog juga buat cookingnya udah ini ya udah mulai resah. Nah, itu yang orang nggak tahu. Kadang kan kayak Om Aang atau Om lainnya di sini punya namanya kepengenan. Besok pengen makan nasi padang misalnya gitu kan. Terus tiba-tiba besok dapat job kita nge-review mie goreng, kalau enggak misalnya pasta atau pizza. Nah, nasi padang ini kan tadinya kita pengen tadi, wah seneng nih tadi mau makan nasi padang, tiba-tiba ada kerjaan gitu, kita jadi mau makan kenyang. Aduh kok, padahal kan sebenarnya makan itu kan juga terapi buat seneng ya. Nah itu kayak kependem lagi ya besok tahan. Iya kalau tahan lagi.
Nah, kalau yang terakhir sih jatuh bangunnya itu di berat badan. Itu jatuh Nggak bangunnya kelihatan kok ya, nggak kelihatan. Nanti kita edit Slim-nya. itu lebih ke apa? Lebih ke sebenarnya berat badan sama kesehatan sih. Jadi kayak sekarang udah mulai kayak yang manis-manis itu nggak diminum semua, nggak dimakan semua. Kalau dulu mungkin pas pertama ya euforia senang gitu kan langsung wah ini dapat makanan banyak bla 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 bla. Ya dari 2013 sampai sekarang mungkin udah naik sekitar 40-an kilo. 40 kilo. Wow, lumayan. Mari kita freeletics. Ya, kalau mungkin dulu apa kan kita sekelas juga kan. Ya, sekelas. Nah, mungkin tahu dulu bentuknya gimana. Kalau sekarang sama kan langsing nih gara-gara freeletics. Udah naik lagi. Nah, itu yang orang nggak tahu jatuh bangunnya sampai sekarang. Kalau di dalam proses sendiri ya seperti kayak misalnya udah diupload belum dibayarnya juga ada. Terus udah ketemuan ngobrol-ngobrol bla 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 segala macam belum jadi juga ada. Atau ketika proses misalnya ada makanan nih segala macam yang mungkin dia nggak tahu ya klien ada yang dikasih minum lah atau makannya dimasukin lagi lah. Nah, itu yang orang-orang nggak tahu sebenarnya. Ternyata ada juga makanan hanya untuk konten tapi orang yang ambil lagi ya. Itu maksudnya itu risiko pekerjaan lah ya, profesionalitas kita seperti itu. Tapi ternyata saya baru tahu ini food blogger juga butuh healing. Hilang. Baru hilang. Nah, ini cocok nih kalau kita di sini kan nanti kita ngobrolnya sebenarnya di channel Om ini ada 3 topik utama biasanya. Harta, tahta, dan wanita. Namanya juga Om. Tapi hartanya itu biasanya ya tentang mungkin untuk pembelajaran untuk cara mengelola keuangan. Lalu kalau tahtanya itu mungkin ke tim, jadi kita mungkin ya cuma bukan jabatan tapi tim. Tapi wanitanya ya tentang keluarga, maksudnya. Kan udah om kan? Alhamdulillah. Kelihatan soalnya. Tapi mas ya. Kalau di bionya Mas Rip. Tapi di sini Om Ari. Tua 3 tahun. Ya, lebih tua 3 tahun kalau di channel ini. Ya. Nah, mungkin tadi misalnya kan udah tuh bangun, udah sampai sekarang alhamdulillah sudah jalan semuanya. Pasti akan istilahnya ada running team running team. Dan biasanya tim-tim untuk content creator seperti ini kan bukan biasanya kalau sekarang biasanya bilang millennials ya. Gimana cara beradaptasi dengan ya mungkin pasti lebih muda ya pasti ya dan mereka yang meledak-ledak gitu ya. Bagaimana cara beradaptasi dengan mereka? Sebenarnya alhamdulillahnya itu kita bersyukur karena kaum millennials ini adalah kaum yang bisa dibilang mereka itu mendapatkan fasilitas pembelajaran nggak seperti kita. Karena kalau misalnya dulu kita mau belajar nih, misalnya mesti ke perpus, mesti nanya-nanya orang ahli. Fotokopi buku. Masukin PPT ke BBM. Ya maksudnya proses-proses kayak gitu. Kalau zaman-zaman kita ya. Terus sekarang itu videografer pertama saya itu semua otodidak by YouTube. Semua otodidak by YouTube. By YouTube. Oh, berarti sama dengan tim-tim kami di sini. Tidak semuanya. Hidup atau tidak? Nah, itu yang bisa dibilang dan mereka itu karena bisa dibilang punya fasilitas belajar yang lebih cepat dan lebih mudah, menyingkat waktu. Kalau kita kan mesti kayak kita mesti belajar hal di luar kampus setelah lulus. Kalau nggak setelah ya bagi waktunya agak susah lah. Kalau sekarang mereka bisa yang multitasking. Jadi kayak mereka bisa kayak sekarang alhamdulillah saya punya videografer sama fotografer bisa jadi satu orang aja. Nah, cuman memang mereka itu bisa dibilang kalau saya pribadi punya ego tersendiri kayak mereka juga pengen dikasih panggung nih. Jadi kayak istilahnya jangan lupa kalau misalnya kerja sama mereka dikasih panggung, dikasih bisa dibilang diangkat juga nih. Ini videografer ini bla 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 nih keren bla bla bla. Nah mereka
senang tuh yang kayak gitu. Senang untuk dihargai karya-karyanya. Iya, iya. Dan kalau kalau masalah lifestyle memang kita perlu pelan-pelan ngikutin mereka. Karena bisa dibilang mereka itu dulu jamnya terbalik. Jadi kayak misalnya aktifnya malam, Oh, nah iya, iya, ya iya. kayak gitu. Jam aktivitasnya beda. Iya, Maksudnya mereka aktivitas malam-malam. malam-malam habis subuh apa pagi itu dia tidur, nanti biasanya baru aktif lagi siang. Oh, ada juga sih om-om yang aktivitasnya malam-malam ya. Ada ya. Ya. Ya itu apa dia kalau kalau soal kemampuan mereka bisa 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 berkembang sih. Kemampuan, Ya. mereka bisa belajar hal yang baru dengan cepat, dengan cepat. dibanding mungkin om-om kayak kita Iya. ini. Dan sebenarnya kalau mau nyari tim atau yang milenial segala macam, itu sebenarnya paling gampang ada value sama kita tuh Mang. Satu value Ya, dulu. satu value dulu sama kita. Ya mungkin dari cara ngobrol atau cara minatnya atau ininya ada kesamaan segala macam. Karena banyak namanya videographer ya. Iya. Ada beberapa yang ngelamar segala macam, tapi saya nggak cocok walaupun mereka udah pengalamannya udah jago segala macam. Karena namanya kerja kan cocok-cocokan ya. Iya. Nah, itu makanya kita juga bisa lihat pintar-pintarnya kita seleksi, ada kesamaan value kita nggak sama si timnya itu. Biar awet bekerja sama dengan milenial. Iya. Yang pertama bukan skillnya tapi share value-nya dulu Iya, ke kita, karena mereka kalau skill mereka cepat belajarnya Iya, gitu ya. cepat belajarnya. Dan bisa dibilang mereka itu seneng istilahnya kayak udah kerja di sini, suka di sini, jadi kayak seneng kerja keras. Oh. Tapi kerja kerasnya bukan buat ini ya, bukan buat keuangan atau keuangan, cuan, tapi bukan buat cuan. lebih ke kayak pembuktian diri. Pembuktian diri. Oh, mungkin kalau dulu kan, kalau kita dulu flashback nih, Ya, dulu ya pasti inget ya organizational behavior dulu ya. Itu kan ada Maslow-Maslowan segitiga itu. Kalau mungkin kita dari om-om dari bawah kita cari makan, sadar makan papan. Betul. Barulah apresiasi, barulah ke self esteem Luar dan lain-lain. biasa dari Maslow ya. Mereka mungkin langsung loncat ya ke pengakuan itu Iya, ya. jadi kadang saking ketika mereka tidak ada yang bisa dikerjakan, mereka itu lebih ke, ya itu jatuhnya ke style. Oh. Jadi rata-rata ya mereka kalau bisa habis gajian segala macam, langsung nih beli apa. Kalau kita nggak arahin, kayak videografer saya itu bisa kita arahin tuh dia punya kendaraan yang bisa dibilang harus diperbaikin lah, sama pilihan dia beli baju, dia lebih beli baju. Oh. Kan sebenarnya lebih urgent ya kendaraannya perbaikin dulu nih. Yang itu pinter-pinternya kita buat pendekatan ke mereka lah ya, karena mungkin tadi karena value-nya sama, jadi masuknya enak. Ya. Berarti mungkin lebih ke keinginannya dulu, kebutuhannya mungkin kurang terlihat. Iya, betul. Kan samar-samar tuh keinginan sama kebutuhan. Beda-beda tipis ya. Nah, ini berarti bisa masuk nih langsung ke topik yang keuangan. Dulu. Flashback lagi mungkin dulu pertama kali dapat uang dari konten itu gimana rasanya? Gimana rasanya? Itu sedangnya luar biasa sih, Omang. Tapi dulu itu pas awal-awal di kuliner Jogja itu kan dulu saya niatin dulu 50% buat tabungan, 50% buat disedekahin. 50%? Oh, sedekahnya 50%. Ya, itu dulu karena mikirnya wah seru nih ya, udah jalan nih, alhamdulillah akhirnya nyoba itu. Jadi kalau misalnya dapat langsung 50% tabungan, 50% sedekahin. Nah itu yang di awal kuliner Jogja yang dulu kita jalanin. Kalau nggak salah dulu namanya sedekah rombongan, sedekah apa gitu ya namanya, ada kok. Kalau dulu banyak tuh, Omang, ada sedekah rombongan, ada maklar sedekah, ada tangan di atas, ada banyak banget. Zaman-zamannya
Ustadz Yusuf Mansur kan. Ya. Berarti dulu karena sedekah itu yang mempermudah lah ya. Ya, alhamdulillah mungkin ya. Ya, Alhamdulillah. kalau misalnya ya ini bukan kita tidak bukan di agama alhamdulillah Ya, seperti itu. ya. Tapi kalau kita reference mungkin yang bukan di agama gitu ya. Ada juga kayak di buku kayak Robert Kiyosaki gitu kan dia Ya. bilang salah satu yang harus dilakukan memang charity karena untuk karena kita memberi itu rasanya plong Ya, gitu lah, ada betul. melepas Betul. kenegatifan dari diri kita. Betul, Mungkin betul. itu yang Ya. membuat gampang Ya. untuk ini ya. Kalau nggak percaya, teman-teman om di sini ke pasar beli dagangan sayur, kembalian cuma 2.000 atau 3.000 atau 5.000, Bu, kembaliannya ambil aja. Lihat senangnya mereka tuh kita langsung bahagia juga loh. Iya. Itu yang simple banget kayak gitu tuh. Kadang kita misalnya beli di supermarket besar kita nggak dapetin kan, tapi kalau misalnya di pasar atau di perempatan lampu merah, kita ngasih yang mungkin yang menurut kita itu kecil, tapi bukan kita kasih mereka, wah itu ya, Wow benar lah. tadi kayak apa ngelepas energi negatif kayak Negatif gitu. jadi kebahagiaannya. Jadi buat om-om yang di sini, kalau mau cari kebahagiaan ya jangan cuma yang lain-lain. Ke pasar, membantu orang tuh bahagia juga. Jangan aneh-aneh cari bahagia. Nah, itu udah dapat, udah alhamdulillah ya misalnya dimudahkan Ya, lah ya, dimudahkan, walaupun ya. ada jatuh bangun, tapi Ya. kan tadi karena energi bahagianya ada, itu akhirnya bisa memperlancar dan lama kelamaan kan pasti ya lumayan lah Ya, ya, alhamdulillah. karena pendapatannya juga makin besar. Nah kan ada nih kata orang nih challenge kalau jadi entrepreneur itu kan misalnya self employee lah ya kan kita itu kan misalnya kan kita butuh lebih untuk merencanakan keuangan kan, Iya, harusnya iya, kan. iya. Nah, ya, seperti ya kalau di misalnya di corporate kan ada asuransi ada apa. Iya, iya. Nah, bagaimana seorang entrepreneur kayak Mas Arif ini merencanakan keuangannya? Oke. Kalau dari pengalaman pribadi ya, Mang, Iya. yang pertama itu ya, itu misalnya tabungan. Jadi tabungannya itu jangan digabung antara operasional kerjaan atau self-employed itu sama tabungan emang benar-benar nabung. Terus yang kedua, dulu sampai sekarang, saya kalau mau beli alat atau mau beli sesuatu, itu saya berpikir, ini kalau misalnya nih ya, saya mau beli kamera harga 1 juta misalnya. Saya mikir ini kamera 1 juta bisa ngasilin berapa ya? Oh, investasi Iya, lihat jadi- returnnya. Ya jadi saya langsung berpikir kayak bukan karena wah ini bagus nih harus beli segala macam mereknya ini segala macam, tapi lebih ke ini kalau misalnya emang saya butuh kamera harga segini, saya bisa ngasilin berapa dari kamera ini ya, lebih ke situnya. Terus kalau misalnya mau beli barang, itu bisa pikir-pikir dulu tuh, ketika misalnya kita di toko tuh kan pasti kan euforianya kayak wah ini harus beli gini. Tapi itu coba saya taruh dulu, saya pulang ke rumah, kalau udah nggak ada yang dipikirin, berarti nggak butuh. Nah, betul. Itu kayak gitu. Apa yang bisa saya lakuin? Jadi bisa dibilang keinginan sama kebutuhan tadi kata Om Angan tipis tuh. Tipis Nah, ya. saya lebih menyaringnya seperti itu. Oh, berarti untuk menjembatani keinginan dan kebutuhan tadi, kita datang ke tokonya yang kita inginkan, Ya. kita lihat barang yang kita suka, Ya. disimpan dulu, Ya. tunggu dulu. Kalau besok ya nggak kepikiran, ya berarti belum butuh-butuh amat. Ya. Kayaknya sih saya pernah dengar itu namanya teori 72 jam. Betul. Iya, jadi kalau kamu pengen sesuatu, lihat dulu, tunggu 72 jam. Kalau ternyata kamu masih butuh ya, ya masih kepikiran, ya boleh lah. Gitu. Karena kan sekarang sedikit-sedikit itu tadi healing, sedikit-sedikit wah self reward nih, Hebat ya. sedikit-sedikit. Tapi namanya entrepreneur, namanya gak cuma entrepreneur sih, namanya kita masih merintis, itu harus pintar-pintar menahan Godaan nafsu. godaan nafsu untuk dapat yang lebih besar lagi. Jadi misalnya nih, kalau teman-teman pengen beli sesuatu nih, misalnya pengen beli rumah, nanti bisa dibilang kayak wah kalau misalnya aku beli ini, mending nantilah tabung buat beli rumah. Iya. Jadi kalau bisa sih punya tujuan tabungan yang jelas, yang udah diproyeksi, wah aku harus beli ini nih di tahun sekian. Tapi barang-barangnya bukan yang konsumtif ya, Iya, barang-barang yang bermanfaat.
Nah itu nanti bisa menahan keinginan ya teman-teman untuk buat tadi yang bentar-bentar healing, bentar-bentar self reward. Healing, self reward. Ya iya sih, sekarang memang lagi mungkin karena sosial media dan banyak tempat-tempat baru, orang banyak healing, self reward. Ya, Jadi itu akhirnya seperti ini ya. Jadinya seperti keharusan jika ada satu problem dikit itu harus ya seperti harus itu. healing, self reward itu. Padahal ya namanya masih merintis ya kita nggak apa-apa, kita berdarah-darah segala macam namanya merintis. Nanti toh hasilnya pasti bisa dinikmati. Tapi pernah ngerasain ini nggak apa namanya kayak ya mungkin kan kalau entrepreneur kan nggak pasti ada dua lah. Kalau misalnya rugi ya untung ya. Kadang kan kalau entrepreneur mentalnya bukan rugi tapi Ya, belajar. belajar ya Nah, betul. belajarnya yang paling dalam itu apa? Bukan ruginya, belajarnya. Belajar kalau selama ini atau di kuliner Jogja Mang? Selama ini, selama misalnya di kuliner Jogja dan juga punya pasti kan nggak cuma kuliner Jogja yang ini kan ada beberapa project gitu kan. Ya. Sebenarnya kalau belajar sendiri itu ya apa ya? Mungkin ada beberapa kayak bisa dibilang padahal itu cuman 1% tapi saya nggak ngelakuin itu jadi rentet ke belakang gitu Mang. Oh, ada satu hal mungkin hal kecil yang padahal sebenarnya bisa dilakuin, cuman karena nantilah akhirnya jadi kayak ke belakang itu kayak merembet Oh, berarti apa ya itu kira-kira ya? Ya itulah pokoknya lah ya. Pokoknya intinya jangan menunda-nunda sesuatu yang penting. Ya. Dan saya sebenarnya juga masih belajar sampai sekarang. Jadi kayak istilahnya pernah baca buku atau video di mana kalau satu hal tersebut bisa dilakuin dalam 20 detik atau 10 detik atau 20 detik, lakuin itu sekarang yang ditunda. Kalau nggak salah itu Atomic Habit. Ya, Atomic Habit ya. Ya. Makanya pas baca itu tuh langsung sekarang coba berusaha tidak menunda-nunda karena kalau menunda tuh makin lama makin numpuk segala macam. Itu belum kayak nanti ya. Gitu. Akhirnya ya mungkin karena kebiasaan kita zaman dulu kalau belajar itu harus kebut semalam, merembet semuanya. SKS kebut semalam. Kebut semalam. Apa itu proses pembelajaran kita semua. Nah, lalu ketika keuangan bisnis dan lain-lain. Nah, kalau untuk misalnya kayak personal sendiri nih, apa namanya? Mempersiapkan atau investasi atau atau mungkin dari dulu belajar sama pas kita belajar bareng-bareng di financial management itu ya, saya dapat B loh itu B minus ya, alhamdulillah. lulus karena susah banget. Nah, mungkin ini ke bawah sampai sekarang. Sebenarnya kalau buat investasi ya masa saya tuh dari dulu menginvest uang di investasi yang saya ngerti. Yang mengerti, ya. Oke. Jadi jangan ini lagi musimnya cryptocurrency nih, teman-teman langsung memutuskan wah saya langsung invest ke sini padahal tidak belajar dulu cryptocurrency itu gimana. Ya kita masih pelajarin dulu investasi yang cocok buat kita karena kita itu bisa dibilang kan tipenya beda-beda nih. Kalau misalnya pun mau main saham misalnya, ada yang suka tipikalnya investasi jangka panjang, atau yang trading, atau yang ada di trading sama scalping apa yang namanya. Jadi itu tergantung kitanya nih. Kalau karakter saya itu adalah naruh terus ditinggal. Oh, belajarin dulu instrumentasinya. Lalu kalau sudah tahu kan ada percaya tuh baru taruh di situ. Iya. Jangan karena misalnya si A suksesnya karena trading, tapi karena kitanya adalah orangnya yang suka suka kayak saya nih. Saya kan nggak suka yang mesti ngeliatin mantengin grafik gitu. Ini wah ini sebentar lagi nih. Ini bla 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 segala macam. Saya senangnya udah taruh namanya investasi baru udah 10 tahun lagi ya prinsip saya kayak gitu. Nah, ya sesuai sama karakternya teman-teman. Jangan sampai mencontoh tapi karakternya bukan teman-teman banget. Iya, berarti belajar dulu instrumentasinya, mengetahui waktunya yang cocok buat
ini mau kapan nih, mau diambil kapan, Ya. baru disimpan di situ. Lebih ke belajarin investasinya, terus pelajarin karakter kitanya, Karakter kitanya. terus yaitu apa, sama mungkin yang ketiga adalah tujuan investasi itu buat apa. Tujuannya buat apa? Jadi kalau misalnya kayak sekarang karena udah jadi om dan punya anak, ini udah beda-beda nih apa. Ada yang buat misalnya dana pendidikan anak, sekolah, ada yang buat kesehatan segala macem. Dan uang yang dipakai investasi ini, ingat ya, uang yang nganggur. Uang yang nganggur. Ya, berarti jadi uang yang bukan dipakai buat kebutuhan pokok atau dana apa namanya tuh ya, dana darurat. ya. Ya. Nah itu. Berarti apa namanya, kalau udah punya dana darurat, lalu pokoknya kebutuhan dasar kita sudah. Iya. Ya. Nah, jangan lupa untuk ke masa depan kita gitu ya. Nah, itu juga apa, pelajarin resikonya juga. Resikonya. Nah, jangan sampai ngelihat untungnya aja tapi resikonya. Pengen untungnya, karena kan sekarang memang kalau teman-teman melihat ada orang-orang yang mengajak investasi lalu ngomongnya untung, hati-hati. Lebih baik belajar sendiri dulu karena semuanya itu ada untung rugi, ada untung ruginya. Namun lihat jangka-jangkaan seperti apa. Kalau misalnya kalau perusahaannya bagus, misalnya kalau saham, ya kalau lagi turun ya dibeli. Kalau udah dipelajari gitu ya. Itulah apa, jangan FOMO istilahnya, jangan terlalu ngeliat orang ini ke sini, nanti lihat pindah ke sini, ikut lagi ke sini. Jadi ya pelajarin investasinya, terus pelajarin karakternya teman-teman tuh gimana, tentukan tujuan investasinya, sama gunakan uang yang nganggur. Ya tadi di luar dana darurat dan lain-lain. Punya dana om-om? Kalau dana om sekarang mulai istilahnya dana untuk hobi. Untuk hobi udah mulai di budget setelah sekian berapa tahun ya? Baru mulai dibaca tuh sebenarnya di tahun 2021. Sebelumnya itu udah cuma mikirin buat investasi, ini anak segala macam, tapi balik lagi kayaknya ini butuh buat hobi juga nih. Masih hobi yang lama, dulu kan pernah jadi ketua salah satu mobil di Indonesia gitu. Masih inget ya. Zaman muda ya. Zaman muda. Kalau hobi itu sebenarnya masih cuman namanya hobi kadang disetujui sama enggak ya. Sekali lagi teman-teman, om itu kalau di luar itu sangarnya seperti ini, tapi kalau di rumah tahtanya berbeda. Sekarang hobinya lebih ke ini sih, bisa dibilang kayak main game. Jadi yang bisa dinikmatin di rumah bareng keluarga. Gamenya apa? Kalau sekarang seringnya lagi main FF. Free Fire. Bukan. Kalau Free Fire bukan. Football Manager. Nggak jauh-jauh dari bola. Pasti inilah ya, butuh sinyal yang bagus kan? Ya betul sekali. Iya, ini nih rajanya sinyal yang bagus ini. Untuk main game. Iya. Bisa di sharing is caring. Ya, terus hobinya itu ya nggak jauh-jauh dari sepak bola sebenarnya. Main game juga di FM Football Manager, terus nonton pun masih pendukung setia Manchester United. Aduh, saya nggak berani mengupas itu di sini. Saya takut nanti tidak tayang. Gak apa-apa, Ronaldo I love you. Yang sekarang lagi sering dibully, jadi kita belajar bersama. Belajar bersama kan ada naik turunnya ya, seperti bisnis naik turunnya. Begitupun pendukung bola gitu loh ya. Pendukung bola dan bisnis sama naik turun. Ya dulu jadi kiper, terus sekarang jadi di belakang layar jadi pelatih di Football Manager. Saya ngelatih digital aja. Nah, pelatih digital ya. Nah, Hatta tadi bertim udah. Sekarang mungkin tentang keluarga lah. Tapi secara umum misalnya untuk yang sekarang millennials ini kan pasti kan butuh insight nih dari yang om-om. Memilih calon keluarga, ada tips-tipsnya. Apalagi kan kalau milenials mungkin
tadi yang food bloggers atau misalnya digital creator yang harus ngobrol ke mertuanya, meyakinkan. Kita tidak bisa bawa hasil gaji kalau kayak gitu kan. Cuman bawa niat dan followers. Gimana? Nah, sebenarnya kalau untuk urusan wanita nih, buat yang om dulu atau buat kaum milenial, kalau nyari yang cocok tuh nggak ada. Cocok nggak ada. Cocok tuh masih nggak ada yang cocok. Dan kalau misalnya teman-teman atau om di sana dapat yang ini saya pribadi ya. Tadinya berpikir kalau misalnya dapat yang nurut, yang pokoknya nurut sama saya lah, itu hubungan akan mulus deh. Tadinya. Ternyata ketika dapat yang nurut segala macam kok jadi kayak membosankan. Itu zaman dulu ya. Ini zaman dulu, saya itu dulu. Jadi kayak istilahnya kok terlalu nurut juga ini ya, tidak menantang istilahnya. Akhirnya itu belajar ternyata nggak ada yang kalau dari yang cocok itu nggak ada yang cocok. Tetap bakalan ada kejutan-kejutan ketika nikah. Tapi namanya juga ini ya, ya itu indahnya di situ. Gitu. Bisa dibilang namanya nikah itu adalah menggabungkan dua kesukaan sama dua ketidaksukaan orang. Jadi gimana caranya ketidaksukaan orang itu disukain sama orang satu ini. Saling melengkapi sama ya, jangan saling tinggi tapi ya. Sama cari yang memang mau diajak naik bareng nih. Misalnya kalau dalam agama atau dalam ilmu, misalnya kita mau lagi belajar, kalau kita Islam bisa pengen ngidupin sholat sunnah nih misalnya, belajar bareng ya sholat sunnah duha. Itu cari yang mau diajak bareng. Jangan sampai terlalu jomplang, misalnya suaminya yang terlalu aktif tapi istrinya nggak diajak, kayak gitu. Harus bareng-bareng. Selevel. Jadi istilahnya kalau udah selevel itu kan biasanya ngobrolnya juga enak. Kayak teman. Karena nanti kalau anak udah gede, jangan gede, nanti sudah sekolah aja, teman ngobrolnya lu lagi. Bangun tidur lu lagi. Ya biar nggak bosen kan pasti ada lika-likunya sedikit lah ya. Tadi biar nggak bosen tuh harus ada bisa naik bareng ya. Sama komunikasi itu penting banget sih. Komunikasi itu penting banget. Jangan sampai dipendam, jangan sampai, pokoknya namanya komunikasi itu makin jujur, kalau menurut saya itu makin oke sih. Makin jujur, makin oke. Apapun ya terbuka aja. Namanya juga suami istri ya pasti buka-bukaan ya. Ya pasti. Walaupun kadang jujur menyakitkan, tapi lebih lega, lebih nggak ada yang ditutup-tutupin, lebih nggak ada yang kedepannya pasti lebih enak lah. Lebih enak. Oke, tuh tips yang bagus banget tuh buat kalian yang di sana yang lagi mencari jodoh. Tidak ada yang sama. Pasti orang pasti berbeda kan? Iya. Asal pengen saling melengkapi. Iya, betul. Dan naik derajatnya bareng-bareng. Amin. Oke, terima kasih Om Arif sudah berkunjung di sini. Satu kehormatan buat kami, biar kami ketularan seperti kuliner Yogyakarta. Amin. Dan biasanya kalau di nasihat Om ini, sebelum kita closing, ada nasihat Om dari Om Arif. Ini nasihatnya buat Om atau buat yang semua aja. Jadi terakhir tuh ada namanya nasihat Om, tapi nasihatnya apa aja buat siapa aja, Bang? Siap. Kalau nasihat mungkin lebih ke yang milenial kali ya. Kalau Om biasanya udah banyak makan garam biasanya. Nah, buat teman-teman yang lagi ngerintis usaha, yang lagi kuliah segala macam, kalau saran saya sewaktu muda itu banyak-banyak invest. Invest itu bisa invest kebaikan, invest keuangan, invest ilmu, invest kesehatan, invest pergaulan. Itu penting banget. Invest. Itu 5 itu, karena kita nggak pernah tahu, misalnya di pergaulan nih, kita nggak pernah tahu kanan kiri kita 5 tahun sampai 10 tahun ke depan itu akan jadi apa. Betul. Nah, jangan sampai karena sekarang mereka belum jadi apa-apa, masih setara, kita keremehin mereka segala macam. Siapa tahu besok teman-teman malah kerja sama mereka. Teman-teman bisa dapat info loker kerjaan dari mereka. Atau mungkin bisa direkomendasi dari mereka. Atau misalnya yang buat yang usaha,
jangan lupa produk teman-teman itu pasti dibeli pertama kali kalau nggak sama keluarga sama teman. Iya. Nah, itulah invest 5 tadi, invest kebaikan, invest keuangan, invest ilmu, kesehatan, sama pergaulan. Oh, luar biasa. Terima kasih banyak. Ini sangat membuat kita termotivasi teman-teman, dan buat om-om di sana ini yang wajib kalian tonton karena spesial banget hari ini dari Kuliner Jogja. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya, sukses selalu, sehat-sehat semuanya, lancar semuanya, Om. Terima kasih Om Arif. Apa? Om senang, Om bayar.